sampai saya membuat klepon ini klepon rasa kurma. Enak, cerotnya itu loh di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, masih di channel Barisan Nusantara. Dalam segmen kali ini, Info Nusantara. Pada segmen Info Nusantara kali ini, sahabat akan kami ajak untuk sedikit membahas tentang sesuatu yang lagi spiral saat ini. Maksud saya lagi viral saat ini, yaitu tentang meme yang bertuliskan klepon Tidak Islam. tidak Islam. Ini fenomena apa? Dan saat ini saya bersama dengan Mas Arif Zambillah. Beliaunya adalah Sekretaris Lesbumi PCNU Kabupaten Rembang. Saya berpikir ketika masalah ini mencuat dan viral di media sosial, bahwa klepon itu adalah masakan asli Indonesia. Dan kenapa harus klepon? Padahal banyak sekali masakan Indonesia yang mungkin lebih tenar atau mungkin lebih enak dibanding dengan klepon, misalnya undi-undi atau bugisan seperti bugisan, nogosari dan lain sebagainya. Kenapa harus memakai masakan klepon seperti itu? Kemudian kalau kita tinjau dari segi syariat, kan tidak mungkin kalau klepon itu termasuk kategori makanan yang tidak boleh dimakan atau diharamkan, karena secara Islam sendiri bahan-bahan yang dibuat untuk klepon itu tidak ada yang melanggar syariat, karena batasan syariat Islam tentang makanan itu jelas. Di samping ada nas-nas yang sharih di Al-Quran maupun hadis, juga ada keterangan dari fikih-fikih yang menjelaskan makanan-makanan yang tidak boleh dimakan atau makan-makan yang diharamkan oleh agama Islam. Tapi kenapa mencuat klepon masakan yang tidak Islami dan merujuk kepada kurma yang dikatakan itu adalah lebih Islami? Bahkan sampai saya membuat klepon ini klepon rasa kurma biar terasa Islami. Ini sebenarnya keleponnya pakai kopiah sekalian. Pakai kopiah. Coba jabat. Ini klepon rasa kurma. Enak Mas Jam? Enak, cerotnya itu loh di dalam. Oke, sahabat Nusantara, saya akan mencoba bertanya atau mungkin meminta semacam penjelasan dari Mas Jam, karena beliaunya adalah seorang budayawan, seorang aktivis di bidang tradisi-tradisi dan budaya di Jawa terutama. Jadi di balik viralnya klepon tidak Islami itu ada apa? Kita simak penjelasan dari beliau. Nah, saya ini jangan penjelasan lah, ini pendapat pribadi saja. Okay. Tapi saya melihat mengamati perkembangan di sosial media,
ada yang ekstrim juga untuk melawan itu, ada yang di tengah-tengah, dan juga ada yang berusaha mencari dari kawan-kawan yang dalam tanda kutip hacker-hacker atau apapun itu, akhirnya dicari juga sebenarnya ini yang buat siapa sehingga ini menjadi viral dan lain sebagainya. Walaupun ada kesimpulan awal sepertinya ini memang ada dari seseorang atau sekelompok orang yang pengen membenturkan kelompok-kelompok dalam tanda kutip Islam kanan dengan Islam tradisi. Nah itu. Tapi lepas dari itu, kalau menurut saya sendiri, ketika kita menyikapinya dengan santai, itu justru ini Dinda Klepon ini, Dik Klepon ini justru menjadi perhatian yang selama ini gak kenal makanan tradisional yang namanya klepon. Akhirnya jane klepon ini apa sih? Akhirnya mereka browsing, oh ini rasanya gimana? Lah ini popularitas dari klepon sekarang kan naik. Nah sekarang saatnya tidak hanya klepon, ini sebenarnya makanan-makanan tradisi lain selain klepon ini banyak seperti yang kita sebutkan atau yang lainnya. Nah ini sebenarnya momentum. Ayolah kita kembali giatkan, kita kembali spiralkan makanan-makanan tradisi. Jadi tidak hanya yang selama ini kita berusaha kembali ke tradisi-tradisi hidup, lakon urip dan seputar itu, tapi sekarang makanan tradisi ini sebenarnya kalau menurut saya ini, kalau guyonan dengan kawan-kawan, ini panggilan alam ini. Awak dewe ini walaupun entah awalnya mereka itu punya tujuan baik atau buruk, ini sebenarnya sentilan buat kita. Iki wayahe, ayo bangkit, ini momentum. Nah, ini untuk warga Nusantara, ini saatnya makanan-makanan ini sekarang sebenarnya sudah banyak sekali yang diabaikan, ditinggalkan. Saya kembali ke yang modern. Nah, ini termasuk ini walaupun sebenarnya dengan sentuhan kekinian juga, walaupun juga kekinian banget. Tapi ini ada unsur plastiknya. Ini kan yus nggak masalah, ini kreativitas. Nah ini kalau menurut saya yus nggak masalah. Sudah tidak dibungkus pakai daun pisang lagi ya. Soal betul. Dan soal kalau klepon tadi ada pro kontra, ada polemik, udahlah. Gak usah digulai sisi negatifnya. Sekarang sisi positifnya aja. Ini klepon, spiral, dan saatnya kita kembali ke tradisi, makanan tradisional lain kita angkat kembali. Nah itu saatnya. Ini momentum gitu aja kalau menurut saya. Baik, Mas Jam. Demikian Sapa Nusantara. Jadi memang dari penjelasan yang disampaikan atau pendapat dari Mas Jam sendiri itu, memang kalau kita berpikir secara analogis memang ada benarnya. Memang ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Islam kanan dan Islam tradisi. Ya. Tapi di balik itu semua ternyata ada sisi positif yang dapat kita ambil, yaitu klepon jadi terkenal dan populer di masyarakat. Bahkan di pasar-pasar banyak orang cari klepon, itu seperti apa rasanya? Betul. Jadi kan hikmahnya di situ. Lah gak usah. Mari gimana ya? Kita ini seneng gegeran, Pak. Jadi ono sidik, wah, ini apalagi yang bau Islam kanan, bau tradisi, biarnya cepet banget ini disulut. Nah ini saatnya. Wes lah itu kita lupakan sejenak. Saya ini sementing kleponnya aja dinikmati, kleponnya aja diangkat. Nah, sing berbau Nusantara gini gampang itu. Jadi Nusantara. Jadi ini produk asli Nusantara ini. Madugong Nusantara. Bagi sahabat yang berminat bisa pesan madu ini. Nanti silakan baca di deskripsi channel kita atau segmen ini. Ada saya cantumkan nomor HP-nya. Kalau sahabat berminat bisa hubungi nomor itu untuk pemesanan Madugong Nusantara. Oke, demikian sahabat Nusantara. Info Nusantara pada kali ini. Terima kasih Mas Jam atas informasinya. Jadi tetap kita sesama bangsa Indonesia, sesama warga di Nusantara, masyarakat di Nusantara, walaupun kita berbeda tradisi, tapi kita tetap harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian Nusantara, terima kasih.
nanti silakan tunggu segmen info Nusantara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klepon. Di balik viralnya plot Salam telepon Nusantara.